Pemirsa, cegah dan tangkal polarisasi di bulan suci Ramadan bisa menjadi momentum yang pas untuk mengingatkan oknum yang kerap menyalahgunakan fungsi masjid untuk kepentingan politik. Untuk membahasnya sudah bersama kami pemikir Kebinekaan Sukidi dan Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Subaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukidi, Pak Subaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Eva di studio Pak Sukidi dan Pak Subaidi, saya ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, awal Ramadan ini kita menyaksikan toleransi yang tinggi. Salah satu contohnya adalah tarawih pertama semalam yang juga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Bagaimana memaknai ini Pak Sukidi? Terima kasih Mbak Eva. Saya ingin memaknai fenomena Ramadan ini dengan mengingatkan kembali satu nilai kebajikan utama yang lahir dari puasa di bulan suci Ramadan. Nilai kebajikan utama itulah yang ingin saya sebut sebagai spirit kasih sayang dan belas kasih kepada sesama. Inilah yang ingin saya tegaskan sebagai trilogi dari spirit belas kasih pada sesama. Trilogi ini fondasinya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan dalam tradisi Islam dengan sebutan Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhan seringkali menyebut dirinya sebagai the most merciful of merciful one, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di antara para penyayang. Itu harus dijiwai oleh umat Islam, karakter Tuhan sebagai sesembahan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pertama. Fondasi dari trilogi belas kasih sayang kepada sesama adalah watak Tuhan, karakter Tuhan, atribut Tuhan itu sendiri yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Nabi pun yang diutus Tuhan memiliki satu karakter sebagai Nabi Rahmah. Dalam tarikh Tobari, Nabi Rahmah itu adalah merefleksikan Nabi yang Maha Pengasih, Nabi yang selalu memberikan kasih sayang kepada sesama. Prophet of compassion and prophet of mercy. Karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi pun diutus Tuhan sebagai Nabi Rahmah, a prophet of compassion, maka Islam yang perlu kita jadikan pegangan, perlu kita jadikan rujukan adalah Islam yang selalu menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kasih sayang, belas kasih kepada semuanya. Kepada semuanya. Imam Tobari, seorang penafsir Quran periode awal abad pertengahan, menerjemahkan Rahman ini sebagai inklusif yang memberikan rahmat kepada bukan hanya kepada sama umat Islam, tapi kepada sesama umat manusia dan bahkan kepada alam semesta, yang kita semua harus tunjukkan sikap rahmat, sikap kasih sayang, sikap belas kasih kepada semuanya. Karena rahmat Tuhan itu melampaui amarahnya. Ya, Islam yang rahmatan lil alamin, kasih yang sesama, kemudian juga nilai-nilai soal kebersamaan, kemudian toleransi, penguatan, persatuan dan juga kesatuan ditunjukkan dengan awal Ramadan yang serempak ya, Pak Sukidi dan juga Pak Subaidi. Bagaimana memperkuat nilai-nilai ini saat ini, Pak Subaidi? Baik, terima kasih Mbak Eva. Kita sudah sangat jelas dalam Islam bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Sukidi yang mengungkap bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sangat jelas sekali bahwa keberadaan umat Islam dimanapun berada, maka kita harus memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Saja kepada umat Islam itu sendiri, tapi kepada manusia yang ada di lingkungannya, baik yang beragama berbeda ya, semua harus kita lindungi dan kita berikan kasih sayang. Dan MUI mendorong bahwa kita mesti memperkuat apa yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah di mana kita didorong untuk sesama Muslim bersaudara, tidak boleh saling gontok-gontokan, tidak boleh saling berkonflik oleh sebab apapun juga. Demikian juga sebagai warga bangsa, seorang Muslim pun harus punya kekuatan untuk membangun ukhuwah watoniyah,
ukhuwah kebangsaan, mana kita harus bisa bersaudara bersama-sama dengan seluruh unsur yang ada di tanah air kita ini, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama, yang kita harus bisa bersaudara. Tidak boleh kemudian karena alasan-alasan kesukuan atau agamaan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan adanya Ya. permusuhan ataupun konflik. Dan juga dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan, kita harus bisa saudara dengan sama umat manusia dalam keadaan apapun juga. Terkait dengan kemanusiaan, maka kita harus memberikan perlindungan dan juga perhatian yang sangat baik. Dan itulah saya kira misi Islam ya dalam rangka rahmatan lil alamin ini. Iya, tetapi masalahnya Pak Zubaidi, ukhuwah yang sudah terbangun ini seringkali dikotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya bahkan lewat dakwah yang intoleran. Nah, bagaimana MUI mencegah ini, Pak Zubaidi? Ya, Majelis Ulama Indonesia sudah sejak lama ya kita melalui para dai menghimbau agar supaya para dai kita senantiasa berdakwah dengan mengutamakan dakwah yang mempersaudarakan umat. Nah, karena itu kita juga punya program yang disebut dengan standarisasi dai. Nah, ini yang sudah lolos dari standarisasi dai ini sudah lebih dari 1.000 dai. Nah, ini kita pesankan kepada para dai untuk senantiasa berdakwah mengutamakan ukhuwah ya, dan tidak boleh berdakwah dengan cara-cara yang mengadu domba umat ya, apalagi kemudian berdakwah yang hanya membela kepentingan politik sesaat saja. Barangkali kita juga melarang ya dai-dai kita di dalam masjid ataupun di tempat-tempat ibadah lainnya untuk kegiatan politik praktis itu sangat jelas sekali. Nah, kita harapkan para dai kita dengan kompetensinya tadi yang telah terstandar tadi ya bisa menjadi dai yang mempersatukan umat ya, karena memang Majelis Ulama Indonesia telah menganggap bahwa Indonesia NKRI ini kemudian juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah final. Semua dai harus memperhatikan itu dan mendakwahkan kepada masyarakat, sehingga dai-dai kita tidak saja berdakwah tentang ajakan-ajakan untuk memperkuat iman dan takwa, tapi juga ajakan-ajakan untuk komitmen kepada kebangsaan kita, yaitu mempertahankan NKRI, Pancasila, dan juga Bhinneka dan Tunggal Ika itu sendiri. Nah, ini terus kami sampaikan kepada para dai dan terus akan kami laksanakan program ini. Jika harapan kami adalah para dai menjadi penyejuk umat, pemersatu umat, yang dapat menjadikan tempat-tempat ibadah untuk tempat-tempat kegiatan keagamaan dan juga pembinaan umat untuk senantiasa bersatu padu di tengah banyaknya perbedaan-perbedaan di negara kita ini. Iya, Pak Zubaidi, Pak Sukidi, dai adalah penyejuk umat tadi sampaikan oleh Pak Zubaidi, kemudian sudah ada juga standarisasi dai, ada pengawasan. Apakah ini cukup Pak Sukidi untuk mencegah oknum-oknum yang memanfaatkan masjid misalnya untuk politik praktis? Terutama pada aspek keteladanan. Seorang dai harus menjiwai keteladanan untuk mendakwahkan Islam yang sesuai dengan ajaran dan teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Terutama mendakwahkan Islam dengan spirit cinta kasih kepada sesama. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena agama Islam itu agama cinta kasih dan belas kasih. Ya. Belas kasih kepada kaum fakir, belas kasih pada kaum miskin, belas kasih pada anak-anak terlantar. Mereka itulah yang mestinya menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab umat Islam, pemimpin Islam untuk selalu memberikan belas kasih kepada semua. Belas kasih bukan karena kita kasihan kepada mereka, sama sekali bukan, tapi belas kasih karena kita terpanggil secara kemanusiaan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada sesama umat manusia. Dan belas kasihlah itu yang mendorong kita, karena pada dasarnya kita semua adalah satu dan setara. Kesadaran untuk menjiwai hakikat kemanusiaan yang satu dan setara itulah yang membuat kita untuk selalu berlapang dada, untuk selalu bergotong royong, untuk membantu kepada sesama, terutama kepada kaum fakir, terutama kepada kaum miskin, terutama kepada mereka yang
tidak boleh eh, kue pembangunan yang selama ini masih terpinggirkan, dan kepada mereka kita mengulurkan tangan untuk berbelas kasih kepada sesama. Dan itulah sebenarnya inti dari ajaran Islam. Islam as religion of compassion to all, to all, to all. Islam sebagai agama belas kasih untuk semuanya. Dan belas kasih ini bukan hanya tradisi Islam. Eka Cipta Wijaya memberikan satu nasihat kepada putranya Teguh Wijaya sebelum meninggal untuk berhidup hemat dan bersedekah yang banyak. Ini menarik untuk kita perhatikan karena apa? Karena hidup hemat itu menjadi penting, hidup sederhana itu menjadi penting di tengah glamor kemewahan di kalangan pejabat. Tetapi kita selalu ingat bahwa bersedekahlah yang banyak, dan itulah ajaran Islam untuk selalu bersedekah, tapi juga hidup sederhana, hidup dengan menjiwai penderitaan orang-orang miskin. Ya. Nanti kita bahas soal itu, bersedekah lebih banyak dan hidup yang sederhana. Tetapi sebelumnya saya ingin tanya lagi ke Pak Zubaidi. Tadi disampaikan Pak Sukidi, dai harusnya memberikan nilai keteladanan. Kalau nilai keteladanan ini dilanggar, apa sanksinya? Sanksi tegas dari MUI nanti kita akan bahas, tapi usai jeda Pak Zubaidi dan juga Pak Sukidi. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Masih bergabung bersama kami Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi dan pemikir kebinekaan Pak Sukidi. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda Pak Zubaidi, kalau dai melanggar nilai keteladanan, apa sanksi tegasnya Pak Zubaidi? Ya, bagi para dai yang sudah bergabung standarisasi dai, mereka telah menandatangani semacam fakta integritas ya, antaranya tadi dakwah kebangsaan, juga menghormati norma-norma local wisdom, dakwah dengan arif bijaksana, mengutamakan dakwah yang lemah lembut. Nah, kalau ada dai yang kemudian tampil dengan konten-konten yang memecah belah umat, ya, atau yang kemudian dai-dai kita menyerang local wisdom dengan cara yang tidak bijaksana, dalam arti ingin merubah local wisdom yang mungkin dianggap tentangan tapi caranya tidak benar, maka tentu ada beberapa hal yang kami lakukan, dari mulai teguran-teguran sampai yang paling berat adalah pencabutan sertifikat standarisasi dai. Dan hanya itu yang bisa kami lakukan, karena memang kami tidak bisa menjatuhkan sanksi secara hukum ya, karena MUI bukan lembaga hukum. Ya, kami hanya bisa menarik sertifikat yang telah kami berikan kepada mereka yang telah bersertifikat, yang telah berkomitmen dengan integritas itu. Dan sebatas itu, Mbak Eva. Jadi tentu kami juga selalu memberikan arahan maupun himbauan kepada para dai, baik yang sudah bergabung dalam standarisasi maupun yang belum bergabung, untuk senantiasa berdakwah yang mengutamakan kelembutan, dakwah yang memperkuat kebangsaan kita, dan juga ukhuwah tadi, ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basyariah, supaya kita para dai betul-betul menjadi orang-orang yang tengah ya, di tengah-tengah masyarakat yang banyak konflik. Masyarakat kemana lagi untuk kita perlindungan ataupun pencerahan kalau bukan ada para dai. Itu kami harapkan dai kita senantiasa memberikan wawasan kepada masyarakat ya, agar jangan sampai masyarakat terjebak pada hal yang sifatnya tidak penting, hanya bersifat misalnya politik praktis, selalu dibawa ke ranah keagamaan. Kalau sudah masuk ranah agama, ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan konflik yang berkelanjutan dan bahkan konflik-konflik yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa dan lain sebagainya. Itu adalah upaya menjaga kesejukan di dunia nyata jelang tahun politik ini, dan bagaimana kesejukan ini tidak hanya di dunia nyata tetapi di dunia maya atau media sosial, Pak Sukidi. Ya, saya kira kita harus berpegang teguh pada teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah ketika berdakwah, yaitulah dengan dakwah dengan spirit yang birahmah, dengan spirit yang selalu mengedepankan cinta kasih dan belas kasih pada sesama. Yang kedua, jika itu tidak tercapai, maka kita harus selalu mengedepankan dengan berdialog dengan cara-cara persuasif dan rasional.
Karena itu adalah cara terbaik dalam berdakwah yang sifatnya sukarela. Dan nasihat yang baik itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Dengan nasihat yang baik, dengan teladanan, dengan hikmah, dengan wajadilhum billati ahsan, berdebat dengan cara in the best manner, dengan cara yang lebih baik. Itu saya kira menjadi pegangan kita ketika berdakwah. Tapi yang lebih penting Mbak Eva Ya. adalah bagaimana kita mengkontekstualisasikan spirit dakwah Islam ini dengan spirit keindonesiaan. Jadi saya harus memberikan satu penegasan bahwa kecintaan kita pada tanah air itu adalah bagian dari kecintaan kita pada agama Islam. Dan itu harus kita tumbuhkan. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, adalah spirit untuk menjiwai penderitaan pada sesama. Karena apa? Karena agama Islam, kata Profesor Din Samsudin, barusan mengirim pesan kepada saya, adalah ad-din al-adalah, religion of justice, agama keadilan. Nah, keadilan yang telah dijanjikan oleh para pendiri Republik ini hampir 78 tahun silam semakin jauh dari kenyataan. Rakyat miskin jutaan hidup rakyat kita hidup dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dalam stunting, dan juga dalam kehidupan yang kurang bergizi. Ini mengakibatkan umat Islam menjadi tertinggal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membangun apa yang saya sebut sebagai human capital investment, investasi modal manusia yang membuat umat cerdas, membuat umat punya daya kompetisi yang bagus. Itulah sebabnya ini anjuran dan juga teguran kepada pemimpin untuk menegakkan konstitusi. Apa itu konstitusi? Adalah kaum fakir dan miskin itu dipelihara oleh negara. Bagaimana cara negara memelihara kaum fakir dan miskin ini? Adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan gratis kepada fakir dan miskin dari SD sampai kuliah, sampai perguruan tinggi. Hanya dengan pendidikan mereka bisa mengejar ketertinggalan. Dan yang kedua adalah dengan memberikan kesehatan yang gratis kepada kaum fakir dan miskin secara gratis. Tidak ada pungutan apapun. Hanya dengan kesehatan yang gratis, mereka memperoleh kesehatan dan karena itu mereka hidup dengan kesehatan yang prima. Dan yang ketiga adalah sesuai amanah konstitusi, berilah mereka penghidupan yang layak dengan memberikan pekerjaan. Jika tiga komponen ini ditunaikan oleh pemerintah, sesuai amanah konstitusi, maka itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan, terutama di kalangan umat Islam, yaitu adalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan juga penghidupan yang layak melalui pemberian pekerjaan kepada mereka yang termasuk kategori fakir, miskin, dan anak-anak terlantar yang mestinya dipelihara oleh negara. Cara negara memelihara adalah dengan memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sekaligus pekerjaan yang layak untuk mereka. Dan saya kira kalau tiga komponen besar ini ditunaikan oleh negara, oleh pemimpin, maka itu yang terbaik. Tantangan kita bukan pada soal politik identitas. Tantangan kita di depan mata adalah kemiskinan, stunting, kesenjangan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah kenapa kita tidak segera menjadi negara maju? Kenapa kita selalu terseok-seok untuk mewujudkan impian negara maju? Dan karena itu pemimpin harus menegakkan apa yang ingin saya sebut sebagai human capital investment. Investasi pada sumber daya manusia agar kita semuanya, semua warga negara bisa mengejar ketertinggalan dari negara Singapura, negara Cina, negara Amerika. Dan itu agenda kita bersama. Ya. Baik, pemimpin juga harus memberikan keteladanan, kemudian masih banyak pekerjaan yang harus diatasi, kemiskinan, stunting, kesenjangan sosial. Tetapi masalahnya ada oknum pemimpin, pejabat yang memamerkan kekayaannya, tidak peduli kepada masyarakat yang miskin. Bagaimana melihat ini Pak Sukidi? Akhir-akhir ini publik dipertontonkan dengan kasus seperti itu. Betul, itu pertanyaan bagus sekali Mbak Eva. Terutama pertama, pemimpin sekarang harus menjiwai kesadaran dan keteladanan hidup yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Lihatlah Agus Salim, salah satu bapak pendiri bangsa. Dia orang cerdas, hidupnya dari kontrakan ke kontrakan, tapi punya pikiran brilian. Lihatlah Soekarno, beliau
tahu rakyatnya ingin membangun satu rumah untuk dia, tapi dia tolak. Karena apa? Karena spirit pengabdian yang ingin selalu diabdikan oleh Bung Karno kepada rakyatnya. Tidak, saya tidak ingin menerima apapun dari rakyat, saya ingin selalu memberi apapun kepada rakyat. Ingat Nasir, seorang pemimpin Islam yang ketika Kahin datang ke kantornya, kaget. He won't be dressed like minister. Nasir tidak berpakaian seperti seorang menteri karena kesadaran hidup. Jadi pertama, para pemimpin sekarang harus menjiwai keteladanan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa itu hidupnya sederhana, tapi pikirannya brilian. Kalau pemimpin sekarang hidupnya bermewah-mewah, tapi pikirannya kerdil, seperti yang menjadi kritikan oleh Bung Hatta. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin sekarang harus menjiwai apa yang menjadi inti dari agama-agama. Spirit agama itu adalah spirit pembebasan kepada kaum rakyat jelata. Itu artinya apa? Artinya kesejahteraan dan keadilan itu harus diukur sejauh manakah rakyat itu sejahtera. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari pemimpin yang sejahtera, tapi pada rakyat sejahtera. Itu yang utama. Kesejahteraan harus menjadi milik rakyat Indonesia, bukan menjadi pertama dan utama milik pemimpinnya. Kesejahteraan harus diukur dari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memimpin dengan keteladanan. Ini yang absen dalam kehidupan kebangsaan kita. Pemimpin meneriakkan anti korupsi, tapi akhirnya korupsi. Pemimpin meneriakkan pemerintahan yang bersih, tapi di mana-mana terjadi korupsi. Dan itulah sebabnya pemimpin harus memberikan keteladanan moral yang luhur kepada rakyatnya. Agar apa? Agar rakyat yang hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya di bawah garis kemiskinan, bisa memberikan satu kepercayaan dan sekaligus satu pengabdian. Karena orientasi kepemimpinan dalam Islam adalah kesejahteraan itu sendiri, keadilan itu sendiri, yang itu mestinya menjadi milik rakyat Indonesia. Terima kasih, Mbak Eva. Baik, iya Pak Sukidi, terakhir Pak Zubaidi, tentu di puasa ini kita banyak belajar ya, belajar soal rasa cukup, kesederhanaan, banyak bersedekah. Bagaimana kemudian nilai-nilai ini, pesan dari MUI bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Baik, makasih Mbak Eva. Sangat jelas sekali ya bahwa puasa ini mengajarkan tentang bagaimana kita menahan lapar, ya, hidup dalam kesederhanaan, dan kita punya jiwa sosial yang tinggi. Dan saya kira itu semua yang harus kita wujudkan, kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Puasa mengajarkan bagaimana kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita, agar semua digunakan untuk yang baik-baik ya, yang diatur oleh agama dan juga tidak merusak keadaan ya dengan tangan kita, misalnya kadang-kala dengan gadget kita yang tak terkendali. Maka saya kira kami menghimbau kepada masyarakat semua, ayo agar nilai-nilai puasa ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya apa yang menjadi tujuan daripada puasa itu sendiri dapat terwujud. Nah, puasa tentu saja bukan hanya ya nilai-nilainya hanya di bulan ini saja, tapi justru ini merupakan latihan, merupakan madrasah, merupakan laboratorium yang tentu hasilnya adalah justru akan diterapkan dan diimplementasikan pada bulan-bulan di luar bulan puasa itu sendiri. Dan MUI sangat jelas ya dalam menghimbau masyarakat. Kami juga telah memberikan atau mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang bagaimana panduan bermedia sosial yang baik, agar supaya medsos kita menjadi baik, ya, tempat untuk saling menyebar info-info yang hoax, ya, info-info tidak benar, atau menyebar fitnah, atau menyebarkan permusuhan. Tapi justru mari medsos kita gunakan untuk menyebar tentang nilai-nilai kebaikan itu sendiri, baik menyangkut mendorong ketaatan kita dalam beragama maupun dalam berbangsa dan bernegara ini. Saya kira demikian, Mbak Eva. Baik. Mari kita jaga bersama kesucian bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dan tentu kita bisa
berharap ya semuanya menjaga nilai-nilai puasa untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Terima kasih Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Sumaidi dan Pemikir Kebinekaan Sukidi sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumaidi dan juga Pak Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.